Ta'ala wala tu'tu ayyuhal awliya'u as-supaha'ah al-mubazzirina minar rijali wan nisa'i was-sibyani amwalakum ay amwalahum allati fi aidikum. Artinya wala tu'tu, dan janganlah kamu berikan ayyuhal awliya, wahai segenap para wali-wali, as-supaha'ah, kepada orang-orang yang sapi. Orang yang sapi itu artinya orang yang bodoh, orang yang tidak mampu bisa menggunakan uangnya dengan sebaik-baiknya. Itu namanya as-supaha. Kan ini Bapak Saudara, sebenarnya kaitannya kita lagi bicara masalah anak yatim. Jadi kalau ada ya anak yatim, dia punya uang, dia punya harta, berarti nih uangnya sementara harus dititipkan dulu kepada walinya, gitu. Ketika orang tuanya udah meninggal dunia, ya kebetulan nih anak yatim meninggalkan harta warisan dari orang tuanya. Nah sementara dia kan belum bisa mentasarrufkan uangnya, dia belum bisa mentasarrufkan hartanya. Ya maklum namanya masih anak-anak, masih kecil. Nah itu nanti keuangan yang ada harus diserahkan kepada walinya. Walinya ini bisa aja pamannya, kalau kata orang Betawi encang-encingnya. Sebab al-am maqamul ab. Begitu. Sebab paman itu posisinya, kedudukannya sama dengan ayah, gitu. Jadi kalau seorang anak yatim ya yang masih kecil, makanya anak yatim biasanya masih kecil, karena memang yang dikatakan anak yatim itu anak yang ditinggal orang tuanya posisinya ya belum balik. Tuh, kalau udah balik udah bukan yatim lagi. Ya. Jadi yang dinamakan yatim itu ketika orang tuanya meninggal, ini anak masih dalam keadaan sobi, artinya masih bocah, masih kecil, belum balik. Nah itu baru dikatakan yatim. Sampai kapan yatim? Sampai anak ini balik. Kalau udah balik udah bukan yatim lagi. Usia balik menurut Imam Syafi'i, Bapak Saudara, itu 15 tahun. Jadi kalau anak udah di atas 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 30 tahun, udah bukan yatim lagi, bukan. Sebab kalau masih yatim juga nih, saya yatim piatu nih saya. Ya, saya yatim piatu, saya nggak punya ayah, saya nggak punya ibu. Iya, bener ya? Iya. Tapi yatim itu orang yang ditinggal mati oleh ayahnya, sementara anak itu masih kecil, belum mencapai dewasa, belum mencapai balik. Nah kalau udah mencapai balik, udah bukan yatim lagi. Nah nanti walinya pada saat anak itu udah balik mesti menyerahkan hartanya. Itu encang-encingnya pamannya. Ya, yang kebetulan dia diberikan amanah memegang harta anak yatim tersebut. Nah sekarang anak yatim udah dewasa, udah balik, serahin dah. Karena ini anak udah pinter. Ya, udah pinter, udah bisa memanfaatkan dan mentasarrufkan uangnya. Nah seperti itu. Tapi kalau anak-anak ini termasuk supaha. Supaha itu artinya orang yang sapi, orang yang bodoh, yang kagak ngerti. Ya, dia nggak bisa memanfaatkan dan menggunakan uang dengan sebaik-baiknya. Bisa-bisa nanti jadi mubazir. Dia bisa menghambur-hamburkan uang. Nah seorang wali nggak boleh menyerahkan kepada orang-orang yang safi. Nah ini ayatnya nih. Wala tu'tu, dan janganlah kau berikan ayyuhal aulia, para wali as-supaha'ah, kepada orang-orang yang sapi, orang yang memboroskan, ya nggak bisa menggunakan harta dengan sebaik-baiknya. Ada orang dikasih 1 juta habis sehari, dikasih 500.000 habis sehari, dikasih 5 juta habis juga. Nah ini namanya orang yang supaha, orang yang al-mubazzirin.
Yaitu orang yang menghambur-hamburkan uang. Nah itu jangan tuh. Ya wali harus benar-benar menahan hartanya. Berarti kalau orang ini nih kasih uang berapa aja habis nih. Ya udah jangan dah. Jangan dikasih megang uang. Berarti hari ini keperluannya berapa? 50.000, kasih 50.000. Hari ini keperluannya 100.000, kasih 100.000. Hari ini keperluannya berapa? Ya 10.000, kasih 10.000. Semua kalau dikasih aja nih uang 10 juta. Ya. Ini mestinya 10 juta untuk ya beberapa hari atau beberapa bulan. Karena dia termasuk orang yang supaha, 10 juta 2 hari habis. Nah, ini nggak boleh nih. Ya wali harus tahu. Ini anak, ini orang termasuk supaha atau enggak. Kan ada orang yang konsumtif. Ya, yang suka menghambur-hamburkan uang. Itu namanya mubazir. Dalam ilmu fikih namanya as-supaha. Orang yang sapih. Orang yang tidak bisa memanfaatkan dan mentasarufkan uang dengan sebaik-baiknya. Nah orang yang begini nggak boleh diserahkan uangnya. Jadi nanti wali harus benar-benar ya yang memegangnya. Dia yang mengatur keuangan. Keluar masuknya uang itu wali yang harus ya bertanggung jawab. Karena orang yang sapih ini nggak bisa diandalkan. Nah makanya kata Allah, wahai para wali, jangan kau berikan kepada orang-orang yang sapih, orang-orang yang suka menghambur-hamburkan uang. Minar rijali bisa itu ya orang laki-laki, wan nisa'i bisa orang perempuan, wasibyani bisa juga anak-anak. Kan bisa aja. Ada orang udah dewasa Pak, tapi kalau dikasih uang berapa aja habis. Ya. Harta peninggalan orang tuanya banyak banget, habis. Ya, kata dia, alhamdulillah Ustaz, saya ya beli kagak bisa. Tinggal jualin doang hasil orang tua ada sekarang. Begitu dibilang. Ya masa tinggal jual doang kagak bisa katanya. Nah, ada yang bilang begitu. Ya tinggal jualin doang tuh. Ya peninggalan orang tuanya banyak banget dah. Ya masa tinggal jualin doang kagak bisa Ustaz? Ya habis semuanya. Ya dijual. Begitu bilangnya. Ya. Nah ini namanya orang yang mubazirin. Yang suka menghambur-hamburkan uang. Habis. Itu dulu orang tuanya kebunnya banyak banget. Berhektar-hektar. Disayang banget. Ya boro-boro dijual. Kagak. Ditambahin lagi. Meninggal. Kasih anaknya dah. Warisan ke anaknya. Itu dalam waktu setahun habis semuanya. Yang ini dijual. Udah habis. Ya. Ketika ditanya, dibilang begitu. Ya tinggal jual doang, Ustaz masih kagak bisa saya. Begitu dibilang. Ya. Nah ini namanya supaha. Kalau dia masih punya wali, itu nanti dinasihatin sama walinya. Ya, misalnya dia punya encang, dia punya encing. Nah ini jangan. Ini peninggalan harta orang tua. Kamu harus manfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nah begitu. Ya, jadi jangan sampai habis semuanya. Nah itu minar rijal. Ada orang laki-laki begitu. Wan nisa. Ada orang perempuan. Begitu juga konsumtif. Habis semuanya. Apalagi wasibyan. Anak-anak. Nah kalau anak-anak ketahuan lah. Emang dia belum paham. Nah makanya nanti hartanya dipegang sama walinya. Itu begitu. Ya. Tujuan wali bukan mau ngambil, bukan. Ingin menyelamatkan. Gitu. Jangan sampai ini harta peninggalan ortuanya habis begitu saja. Itu wali pentingnya begitu. Ya, encang-cingnya. Tapi encang-cingnya juga harus jujur. Jangan dipegang malah encang-cingnya yang ngabisin. Nah ini gak benar juga. Ya, akhirnya anak yatimnya ya itu gak dapat apa-apa. Karena semuanya dipegang sama walinya, sama encang-cingnya, habis semuanya. Nah itu berat juga dosanya. Karena ini harta anak yatim. Nah seperti itu. Jadi minar rijali wan nisa'i wasibyani amwalakum, akan harta kamu
amwalahum, yaitu harta mereka, allati fi aidikum, yang ada di tangan kamu. Itu harta anak yatim. Atau harta anak, ya bukan anak yatim, orang-orang yang udah dewasa atau ya udah bukan yatim lagi, tapi dia tidak pandai memanfaatkan. Karena disapih namanya. Orang yang sapi itu begitu. Nah itu harta mereka. Kamu yang pegang. Nah jangan kamu berkhianat. Jadi kamu harus jujur. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang telah Allah jadikan buat kamu qiyaman. Ya, jadi artinya kamu yang harus menggunakan dan memanfaatkannya sebagai tanggung jawab, sebagai wali. Ya, ngatur nih keuangan dengan sebaik-baiknya. Itu namanya qiyama. Dikasih tugas. Ya, tanggung jawab. Lafaz qiyama ini masdaru qoma. Qoma yakumu qiyaman. Tuh, makanya qiyama itu masdar dari lafaz qoma. Aitakumu bima'asyikum. Ya kamu itu bertanggung jawab terkait tentang kehidupan kamu. Wasolahi ya wadikum, dan perbaikan yang kamu cintai. Fayada'uha, maka mereka akan meletakkannya fi ghairi wajhiha, pada selain jalannya. Ya, jadi kalau diserahkan semuanya kepada orang-orang tadi, takutnya mereka nanti nggak bisa memanfaatkannya, sehingga dia bisa ya manfaatkan di tempat-tempat yang bukan seharusnya dimanfaatkan, karena dia termasuk orang yang sapi. Nah makanya pamannya ini atau walinya ini yang bertanggung jawab mengatur itu semuanya. Wafi kiraatin, di dalam kiraat yang lain, kiaman jam'u kimah. Ya, ada lagi ya menerangkan kiaman ini jamak daripada kimah. Matakum bihil amti'atu, yaitu sesuatu yang dia diberikan tanggung jawab terhadap ya amti'ah, barang-barang perhiasan, ya barang-barang mewah yang memang dikasih tanggung jawab untuk dijaga dan dipelihara. Warzukuhum, kemudian berikanlah rezeki kepada mereka, fiha, di dalamnya. Ayat imuhum minha, berikan makan kepada mereka, minha, dari harta yang kamu pegangnya. Jadi nanti rezekinya tuh bapak saudara, tiap hari pengeluarannya diatur sama pamannya tuh, sama walinya. Ya, hari ini berapa pengeluarannya, besok berapa. Terus termasuk nanti waksuhum, berikan pakaian. Jadi makanan, ya termasuk pakaian juga sama. Itu semuanya diatur oleh walinya. Karena memang dia belum bisa mengatur sendiri. Walaupun udah dewasa, ya tapi dia nggak bisa mengatur. Karena dia orang yang sapih namanya. Orang kagak ngerti ya menggunakan dan memanfaatkan uang dengan sebaik-baiknya. Nah jadi nanti dipegang sama walinya, setiap hari diatur nih rezekinya, makannya, pakaiannya. Nah itu yang ngatur walinya. Wakulu, dan katakanlah lahum kepada mereka, qaulam ma'rufa, dengan kata-kata yang santun. Ya kalau mau berkata kepada mereka, itu katakan yang santun. Supaya dia paham tuh. Ya, jadi anak tersebut atau orang-orang yang sapi tadi, ya dia biar paham. Supaya dia tidak punya ya asumsi-asumsi yang tidak baik. Ya sehingga walinya harus selalu berkata dengan kata-kata yang santun, kata-kata yang baik. Aduwahum ya'uddatan jamilatan. Ya, jadi sebagai kelompok daripada mereka dengan kelompok yang bagus, bi'ita'ihim, dengan mereka memberikan amwalahum, hartanya, idza rasyadu, apabila nanti mereka udah cerdas, udah enggak sapih lagi. Kalau sapi artinya mereka belum bisa memanfaatkan, menggunakan dan mentasarufkan uang dengan sebaik-baiknya. Nah nanti kalau mereka udah cerdas, udah rosyadu, udah rosyad artinya udah cerdas, udah bisa memanfaatkan dan mentasarufkan hartanya
baru wali menyerahkannya. Nah, ini uang ya kamu silahkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena memang dia udah cerdas, udah ngerti, silahkan kasih semuanya. Ya, itu begitu Bapak Saudara. Wabtalu ay ikhtabirul yatama qoblal bulughi. Wabtalu, dan ujilah, kasih pelajaran-pelajaranlah al yatama, anak-anak yatim, qoblal bulughi, sebelum balik, fi dinihim, dalam agama mereka, wa tasarrufihim, dan di dalam mentasarufkan mereka, fi ahwalihim, di dalam situasi dan kondisi mereka. Jadi kalau masih yatim tolong kasih ya pelajaran-pelajaran, ya pembiasan-pembiasan, pengalaman-pengalaman yang baik, sehingga nantinya kalau dia udah dewasa bisa dikasih tanggung jawab tuh Bapak Saudara. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau dia udah dewasa dikasih tanggung jawab. Nah, selama dia masih yatim, walinya harus selalu memberikan pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat, pengalaman-pengalaman, sehingga nanti dia memahaminya. Hatta iza balagun nikah, sehingga ya apabila mereka sudah dewasa sehingga bisa menikah, udah berkeluarga. Jadi kalau dia udah menikah, udah berkeluarga, nah itu berarti insya Allah dia udah termasuk orang yang cerdas dah, udah paham. Sehingga nanti serahkan segala kekayaan-kekayaan yang dimiliki, memang ini warisan dari orang tuanya. Ini warisan dari orang tua kamu nih. Nah, dikasih semuanya, surat-surat tanahnya dikasih, hartanya dikasih, uangnya dikasih. Nah, begitu. Karena memang anak ini sekarang udah dewasa, bahkan sudah punya keluarga, sudah menikah. Itu namanya hatta iza balagun nikaha. Sehingga sampai mereka itu sudah menikah. Aisaru ahlan lahu, ya artinya mereka sudah menjadi ahli, ya udah punya keluarga. Tandanya apa? Orang itu dewasa bil ihtilami, yaitu dengan sebab ihtilam. Ihtilam itu artinya bermimpi mengeluarkan air sperma. Itu namanya ihtilam. Ini ya orang kalau sudah ihtilam itu nanti udah baligh. Orang kalau udah baligh udah dewasa. Orang kalau udah dewasa udah punya tanggung jawab. Makanya disebut mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang akil baligh. Itu namanya mukallaf. Akil, otaknya cerdas. Ya, enggak sapi. Ya, kalau sapi itu namanya orang bodoh. Kadang-kadang ada orang dewasa tapi bodoh, enggak kenal. Ini 10.000, apa ini 100.000. Enggak bisa membedakan. Uang 100.000 sama uang 50.000 enggak bisa bedain. Nah, ini namanya orang yang sapi. Orang begini ini jangan dikasih uang, jangan. Ya, apalagi pakai jutaan dikasih, dia bingung. Ya, begitu. Jadi kasih seperlunya aja. Kasih seperlunya aja. Sama juga saya kadang-kadang kalau lagi nganterin jamaah umroh, kan uang real tuh. Ada 100 real, ada 50 real, ada 10 real, ada 20 real, ada 5 real. Ya, dibilang begini, Ustaz saya kagak paham nih, ini uang berapa. Ya, begitu. Nah, yang begini perlu kita bimbing nih. Ya, Ustaz tolong pegang uang saya, nanti kalau saya mau belanja, tolong kasih tahu gitu. Ya, kita harus benar-benar perhatiin. Sebab dia nggak ngerti. Ya, dulu pernah pengalaman pengen berinfak sodako, kan saya bilang begini, Bapak Ibu Saudara, kita di tanah suci Mekah atau di Madinah, kesempatan kita sampai ibadah-ibadah jangan lupa sodako. 1 real kita sodako aja itu dikalikan 100, ya 100.000. Ya kan kita kan berinfak, bersodako, beramal baik di Masjidil Haram, di tanah haram Mekah, itu kan bandingannya 1 dikali 100.000. 100.000. Nah, kalau kita infak sodako 1 real aja, itu dikalikan 100.000. Udah berapa? Udah 100.000 real. 100.000 real. Kalau 1 realnya berapa dah? Misalnya ya 3.000.
Itu 100.000 rial kali 3.000 berapa udah? Gede banget. Udah ratusan juta. Kesempatan buat kita. Kita nggak pernah di Jakarta infak sedekah sampai ratusan juta tiap hari. Nah kalau bapak ibu bisa tiap hari 1 rial, 1 rial, 1 rial itu bagus. Itu. Ada orang kagak kenal uang. Ya. 50 rial dimasukin aja dikasih orang. Ya. Ustaz tadi saya udah memberikan infak. Ya berapa? Itu uang yang tadi Ustaz kasih. Nah itu 50 rial. Ya dikasih 50 rial. Karena dia kagak paham. Nah begitu. Ya. Jadi artinya nih Bapak Saudara. Orang-orang yang begini ini harus kita ya benar-benar ya dampingin pada saat belanja. Gitu. Karena dia nggak kenal nih 50 rial. Ini 100 rial. Ini 1 rial. Ini 5 rial. Ini 10 rial. Nah, sama juga ada orang yang sapih begitu. Dia nggak kenal uang 100.000, uang 50.000. Nah, ini perlu didampingin. Nah, kalau orang yang udah balagun nikah, artinya dia udah mulai tumbuh dewasa dengan cara ihtilam, udah bermimpi, inzalul mani, berarti usianya udah dewasa. Dan dia udah ngerti, ya udah pinter, udah rosyad. Nah kasih dah tuh, silahkan diberikan. Tapi kalau memang dia masih belum rosyad, belum pintar, belum cerdik, nggak ngerti, ya masih sapi, ya itu walinya harus dampingin terus, dampingin. Awisin nih, atau mungkin dari segi usia, tadi ada yang ihtilam, ya usia 10 tahun udah ihtilam, balik udah. Usia 12 tahun udah ihtilam balik. Tapi kalau dari segi usia itu 15 tahun kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i orang yang udah dianggap dewasa itu 15 tahun ke atas. Itu namanya bil ihtilam wasinni. Wahwa dia itu udah apa? Istiqmalu khamsa asyarata sanatan indah Syafi'i. Nah itu ada. Yaitu usia sempurna 15 tahun. Ya indah Syafi'i menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i itu usia dewasa itu 15 tahun. Fa in anastum absartum, maka kalau seandainya kamu udah melihat ya minhum dari mereka rusdan cerdas, solahan baik, bidinihim pada agama mereka, wa malihim dan harta mereka, fadfa'u ilaihim maka serahkanlah kepada mereka amwalahum hartanya. Nah kalau kamu maksudnya wali, kalau walinya udah lihat bahwa ini orang ini udah dewasa, orang ini udah cerdas, orang ini udah pinter, ya udah serahkan hartanya semuanya. Fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkan tuh hartanya kepada mereka. Kemudian kata Allah, wala ta'kuluha ayyuhal auliya, jangan sekali-kali kamu memakannya wahai para wali. Tuh. Jadi wali dipesan sama Allah tuh, jangan kamu makan. Kalau kamu yang makan berarti dosa. Karena itu zolim. Harta anak yatim ya kamu pegang, tapi bukan diserahkan kepada anak yatim, malah kamu yang ngambil, malah kamu yang makannya. Itu enggak boleh. Itu namanya zolim. Makanya Allah bilang wala ta'kuluha, jangan kamu makan wahai para wali israfan, yaitu dengan cara yang tidak benar. Israf itu artinya bi ghairi haqqin. Israf itu berlebihan tanpa didasari yang benar. Nah, itu israf itu namanya halal, jadi hal. Wa bidaran ay mubadirina ila infaqiha, ya kemudian segera cepat untuk menginfakkannya, makhafata ayak baru, ya karena dia takut nanti ya mereka itu keburu dewasa, rusada, fayalzamukum taslimu ilaihim, maka wajib kamu menyerahkannya kepada mereka. Atau ada orang ya selama ini anak masih kecil dibelanjain semuanya tuh uangnya, dicepet-cepet habisin sama walinya. Nah ketika anak yatim ini udah
dewasa habis hartanya. Karena udah ya semuanya dimanfaatkan sama wali tersebut. Nah itu kagak boleh juga. Jadi uang ini amanah ya milik anak yatim. Nah nanti kalau memang perlu sekedarnya aja, sekedarnya. Jangan dihabiskan semuanya. Nah seperti itu. Ya kan kadang-kadang berat ini urusan. Ini berat urusannya. Karena ini termasuk tanggung jawab. Jadi wa la ta'kuluha ayyuhal auliya israfa. Jangan kamu makan secara berlebih-lebihan. Wa bidaro atau cepat-cepat dihabisin. Ya, sampai nanti dia dewasa. Kalau udah dewasa repot nih. Kita menyerahkan hartanya kepada mereka. Akhirnya belum sampai dewasa ini anak yatim, hartanya udah habis semuanya. Nauzubillah min dzalik. Wa man kana minal auliya, dan siapa-siapa ada dari para wali ghaniyan itu kaya, fal yastaqfif, maka jagalah ya'fi an malil yatim. Jaga jangan sampai makan harta anak yatim. Wa yamtani min aklihi, dilarang memakannya. Walinya orang kaya. Ya, dia banyak hartanya. Nah, itu titipan harta anak yatim jangan dimakan, enggak boleh. Karena dia udah kaya. Cukup dia makan dari hartanya. Nah kalau anak yatim boleh. Makan hari-harian diambil dari uangnya. Yang penting jujur. Sehari dimakan berapa. Pengeluarannya sesuai dengan ya kebutuhan anak yatim tersebut. Nah sementara walinya. Dalam hal ini pamannya misalnya. Ya karena dia kaya. Nggak boleh ngambil dari harta anak yatim. Jadi makan buat wali ya dari hartanya sendiri. Nah kalau makan anak yatim boleh. Karena ini anak yatim. Uang anak yatim dikasih buat dia sendiri seperlunya. Nah sementara walinya nggak boleh makan dari harta anak yatim tadi. Kenapa? Karena walinya adalah orang kaya. Jadi harus jaga. Nggak boleh ya memanfaatkan harta anak yatim tersebut. Nah sekarang kalau walinya miskin bagaimana? Waman kana fakiran. Nih. Dan siapa-siapa yang diantaranya fakir. Kalau walinya fakir. Sementara anak yatimnya banyak hartanya kaya. Dari peninggalan ayahnya. Nah itu begini. Fal yakul minhu bil ma'rufi. Maka boleh dia makan dari harta anak yatim tadi. Bil ma'ruf dengan cara yang baik. Biqadri ujrati amalihi, sekedar upah amal kerjaan dia ngerawat anak yatim. Tuh begitu. Sekedar itu aja tuh. Misalnya saya ya merawat anak yatim ini menurut ya kebiasaan umumnya di masyarakat kalau melihara anak gajinya berapa? Oh sebulan gajinya misalnya 500.000. Yaitu sekedar 500.000 yang kita ambil dari harta anak yatim sebagai upah. Karena memang ya walinya ini orang miskin. Walinya orang miskin. Jadi boleh dia menggunakan harta anak yatim sekedar sebagai upah ujroh daripada dia ngerawat anak yatim. Nah itu. Karena memang nih walinya orang miskin. Mau makan dari harian juga dia nggak ada. Ya udah silakan. Ya dimakan dari harta anak yatim itu yang dijadikan sebagai upah dia ngerawatnya. Sisanya nggak boleh dihabisin. Itu milik anak yatim. Fa iza dafa'tum ilaihim, apabila kamu akan menyerahkan kepada mereka. Ai ilal yatama, kepada anak yatim. Amwalahum, harta mereka. Fa asyhidu, maka hendaklah saksikan alaihim, atas mereka. Nah nanti pada saat penyerahan ya harta anak yatim, karena anak yatim ini dewasa, diserahkan dah tuh hartanya. Namun ingat suruh pakai saksi. Ada saksinya. Fa asyhidu, datangkan saksi. Tulis ya dalam ya kertas ya yang bertanda tangan di bawah ini nama siapa, jabatannya sebagai wali. Nah, kemudian
dia serahkan berapa hartanya, ya berapa uangnya kepada anak yatim itu, tulis jumlahnya. Ya misalnya 1 miliar misalnya, tulis. Nah udah diserahkan, diterima, tanda tangan materai, ya kemudian ada saksi. Fa'ashidu kata Allah, datangkan saksi. Ini saksi penting. Saksinya Pak RT atau Pak RW atau orang-orang yang dapat dipercaya, orang solih. Ya tanda tangan dah. Nah serahin. Ini tanda bukti bahwa ya semua kekayaan yang ya saya pegang sebagai amanah, sebagai wali, sekarang saya udah serahkan kepada anak yatim. Karena anak yatim ini udah dewasa, udah paham, udah bisa ya mengatur hartanya. Nah serahin dah. Tuh begitu. Sehingga nanti nggak ada fitnah. Ya nanti nggak ada fitnah. Jangan sampai udah diserahkan, kata anak yatim ini udah dewasa. Mana harta? Kok saya nggak dikasih harta saya? Padahal dikasih, udah habis. Nah begitu. Mana buktinya? Nah begitu. Makanya tuh dalam ajaran Islam tuh begitu rapi. Ya suruh pakai saksi, suruh tulis. Kita kalau ngutang juga begitu kan. Kalau ngutang Bapak, ada orang datang ngutang, boleh kita kasih kalau memang kita punya uang. Sebab itu membantu. Tapi tolong ditulis. Bikinin kwitansi, tanda terima, kapan bayarnya, di situ harus ada. Ya ente utang, mohon maaf, bayarnya tanggal berapa, bulan apa, tulis di situ, tulis. Sehingga nanti nagihnya gampang. Itu minjam 1 juta. Ya, ente kapan mau bayarnya? Ya, kapan? Ya nggak boleh. Ya, masa bayarnya kapan? Ya repot itu. Jadi harus ditulis. Oh, saya minjem tanggal 10 November. Saya akan kembalikan tanggal 20 November. Oh, berarti 10 hari dipinjemnya. Nah, begitu. Nanti pada tanggal 20 November boleh ditelepon. Bang, saya mau nagih utang nih. Nah, begitu. Karena ada tuh suratnya. Gitu. Ini kan kadang-kadang ada orang ngutang enak tapi giran bayar. Ya, nembak mulu, tar. Gitu. Nembak lagi, tar. Jadi akhirnya kagak dibayar-bayar. Ya, suratnya nggak ada. Habis aja udah. Tuh, dalam Islam itu diajarkan bikinin kwitansi. Ada yang bilang begini, lu sama gue kagak percaya banget pakai surat-surat segala. Nah, ini repot nih orang kalau begini nih. Bukan masalah begitu. Ini supaya administrasinya benar sesuai dengan ajaran Allah. Tuh begitu, tulis. Kita pegang. Lagi pakai materai. Nah, gitu. Kalau dia meninggal dunia, nanti kan ada ahli waris. Nih dulu orang tua kamu utang sama saya. Berapa utangnya? 100 juta. Tuh. Kan kalau nggak ada suratnya, nih anak-anaknya nggak mau. Wah, saya nggak tahu-tahu. Ya, tanya aja di kuburan sono. Begitu. Repot. Padahal nih orang tuanya banyak warisannya. Gitu. Nah, makanya kita ketika mau bagi warisan, lihat dulu ini orang punya utang kagak. Kalau punya utang, keluarin dulu buat bayar utangnya. Punya wasiat enggak? Kalau ada wasiat-wasiatnya, keluarin dulu buat wasiatnya. Sisanya baru diparoin, dibagi. Itu begitu caranya. Ya. Nah, kalau ada orang ya pernah berhutang sama dia, sekarang kagak ada suratnya, diajukan. Mohon maaf nih ke keluarga, orang tua ente almarhum punya utang sama saya. Berapa emang Pak? Enggak banyak sih, 100 juta. Kaget dia. Yo, ha? Gitu. Nah, ini akhirnya dikagak bayar. Ya, kan ini susah jadinya nanti. Karena enggak ada alat bukti. Nah, begitu. Makanya tolong ditulis. Ada saksi. Ini ajaran agama begitu. Ya, jadi datangkan saksi. Apabila kamu mau menyerahkan kekayaan anak yatim tadi, karena anak yatim udah dewasa sekarang, fa'ashhidu alaihim. Tuh begitu.
Jadi sesungguhnya kamu menyerahkannya, wa baritum dan kamu bebas, li alla yaqa ikhtilaf, supaya tidak terjadi ya perselisihan pendapat di masa-masa yang akan datang. Fatarji'u, ya maka kamu kembalikan ilal bayyinah, kepada saksi. Wa hadza amru irsadin, ini urusan yang bagus. Itu. Jadi perlu didatangkan saksi. Jadi ada saksinya, tertulis. Itu begitu Bapak Saudara. Ya, jadi dalam bermuamalah dalam agama Islam itu cakep, diajarin dengan baiknya seperti itu. Wa kafa, dan cukuplah billahi dengan Allah, alba zaidah, banyak zaidah, roh hasiba ay hafizo, ya cukuplah Allah itu yang menjaga dan melindungi, li a'mali khalqihi, bagi amal-amalan makhluknya, wa muhasabihim, dan yang menghitung mereka. Nah, jadi cukup Allah sebagai pelindung. Ya, jadi tetap Allah itu Maha tahu. Tapi ini urusan di dunia mesti ada tulisan, mesti ada saksi. Walaupun tanpa tulisan, tanpa saksi, Allah tahu enggak? Allah udah tahu. Sebab Allah itu Maha tahu. Wa kafa billahi hasiba, cukup Allah itu sebagai hasiba, pelindung yang mengetahui segala amal-amal makhluknya. Dan nanti Allah yang akan menghisab. Ya, Allah yang akan menghisab, ya, mengevaluasi apa yang terjadi selama hidup di dunia. Itu begitu. Nah, nanti baru wa nazala raddan lima kana alaihi jahiliyah dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.